tentang berpacaran. Katakan amin. Karena di sini masih di RCC masih banyak kita yang masih di level mencari pasangan hidup atau udah ketemu pasangannya, lagi berproses mempersiapkan diri untuk hubungan yang lebih serius dan sebagainya. So, untuk minggu ini, minggu kedua dari bulan Februari, kita bakal bahas fokus tentang interrelationship atau berpacaran. Kita akan mulai dari ini. Bisa dibantu slide-nya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah pacaran, minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana mempersiapkan diri menjadi single yang berkualitas. Ya, ya. Judulnya kemarin single season. Kita bagaimana di musim waktu kita sendiri belum punya pasangan, bagaimana harus kita bersikap. Dan karena waktu kita sendirian dan kita membangun diri kita, itu menentukan kesiapan kita untuk memiliki pasangan. Nah, buat kita yang udah merasa, Pastor aku udah lakuin semua khotbah minggu lalu, aku udah A, udah B, dalam single season aku sudah build myself, aku udah begini, aku udah begitu, dan I'm ready to go to the next chapter of my life, aku ingin berpacaran sekarang. Buat mereka yang sudah merasa siap untuk memiliki pasangan atau berpacaran, satu hal yang kita nggak perlu lupa, kita mesti pertanyakan ini, what is the purpose? Kenapa aku mau pacaran sekarang? Why? Kenapa aku mau cari cewek? Kenapa aku butuh cowok sekarang? We need to know what's the purpose. Itu paling penting sih. Tujuannya. Ya. Dan tujuan yang paling penting dari kita memulai hubungan dengan lawan jenis kita adalah Alkitab tulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Ini artinya apa? Nikah. Sebelum kita punya goal untuk masuk ke pernikahan, saya rasa pacaran yang nggak punya goal pernikahan hanya main-main. Lagi seseorang mulai berpikir, mulai mendoakan aku mau menikah. Itu momen yang tepat untuk dia berpikir, untuk membangun dirinya dalam season berpacaran. Kalau nggak ada goalnya, ngapain? Makanya kadang-kadang pacaran jadi nggak make sense buat mereka yang nggak punya goal ini. Ya, karena goal menentukan bagaimana tindakan kita. Kalau kita nggak punya goal pernikahan, seringkali pacaran ujungnya akhirnya jadi ajang cocok-cocokan, coba-coba kayak baju. Nggak cocok. Dan banyak kali orang udah pacaran 3 tahun, 4 tahun, ditanya kapan nikah, nggak tahu. Kenapa? Mereka secara lagi single, mereka nggak ready, mereka masuk pacaran juga nggak ready, mereka nggak tahu goalnya, jadi pacaran ditanya kapan nikah? Buat apa lu pacaran? Iya, ngisi waktu, gua kesepian. Tapi saya percaya, kalau kita udah jadi single yang utuh, single yang strong, lagi kita pacaran, kita punya goal. Kenapa aku mau ngabisin energi aku buat kamu? Kenapa aku mau ngabisin waktu aku buat kamu? Amin. So make sure kalau kita punya goal untuk ini. Saya butuh pastor, saya butuh pasangan, saya mau menikah, saya butuh pasangan. Itu waktunya kamu mulai berdoa buat pacar. Tapi kalau belum punya goal ini, belum punya bayangan ini, don't do that. Amin. Next. Khotbah ini sebenarnya adalah rangkaian dari berbagai wisdom dan struggles dan apa ya, something yang saya pribadi yang saya perjuangkan lagi saya single, lagi saya berpacaran. And the second thing is, don't fill the empty cup. Pacaran bukan buat mengisi gelas kosong. Amin. Saya sendirian banget, kosong banget, nggak ada yang care, nggak ada yang perhatiin saya. Ya, saya sendirian, nggak ada yang nolong saya. Kamu jadi empty cup kalau punya perspektif seperti ini. Dan kamu mengharapkan ada orang datang di hidup kamu akan mengisi gelas kosongnya kamu. Ya. Dan yang ngerinya saat orang mulai berpacaran, mereka adalah dua pribadi dalam rupa dua-duanya gelas yang kosong. Yang satu mengharapkan yang satu mengisi yang lain, yang satu juga demikian. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Clash.
Kamu nggak kasih apa yang aku butuh. Kamu nggak kasih perhatian yang aku mau. Yang satu, kamu nggak kasih respect yang aku inginkan. Dua-duanya gelas kosong. Alkitab tulis, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saya percaya, berpacaran yang sesuai dengan Alkitab adalah di mana kedua orang yang penuh dengan Kristus bertemu. Karena saat seseorang penuh dengan Yesus Kristus, mereka akan merasa gini, aku nggak butuh yang lain. Jesus is enough for me. Amin. Bahkan pasangan yang ada di sebelahnya nggak memberikan kasih sayang yang cukup buat dia nggak terganggu. Bahkan pasangan yang di sebelah dia nggak kasih something yang dia affection atau apapun, dia aman. Karena dia tahu, aku full, aku utuh. Yesus cukup bagi aku. Oh, berarti nggak boleh koreksi pasangan dong kalau dia, nggak, bukan itu isunya. Tapi ini bicara tentang kita punya sikap hati. Amin. Lagi orang mulai pacaran karena dia mencari, aduh, kalau aku punya pasangan, sepertinya, gitu. Hidupku akan lebih baik. Aku nggak di posisi ini lagi, pasangan aku, apalagi dia cari savior, apalagi orang-orang yang cari savior dalam pacaran, yang merasa kalau aku punya pasangan itu akan mengeluarkan aku dari kondisi buruk ini. Itu akan lebih mengerikan. Jesus is our savior, nobody else. Nggak ada yang lain. Amin. Jadi jangan cari juru selamat. Jangan cari seseorang yang mengisi gelas kamu yang kosong. Makanya penting buat kita mengerti how to be jadi single yang luar biasa dulu sebelum berpacaran. Jadi kita datang bukan jadi gelas yang kosong, jadi gelas yang penuh. The next wisdom, hikmat berikutnya adalah saat kita memulai berpacaran, start with blessing. Nggak ada yang namanya backstreetan dalam Tuhan. Kita lihat di Alkitab, Ishak pertama kali ketemu cewek ini namanya Ribka, langsung diapain sama Ishak? Dia membawa Ribka ke dalam kemah Sarah. Dia membawa wanita yang dicintainya dulu nih, untuk ketemu dengan orang tuanya dulu. Siapa Sarah? Ibunya. Lalu berikutnya, the next is history. Dia mengambil dia menjadi istrinya. Alkitab ajarin ini. Lagi kita berhubungan dekat atau berpacaran, ingin mengenal orang lebih jauh, entah cowok, entah cewek, bring them to your parents. Bawa mereka ke authority yang lebih tinggi di atas kamu. Bawa mereka ke orang tua jasmani kamu, bawa mereka ke orang tua rohani kamu. Jangan mulai dengan, saya selalu ajarin anak-anak rohani saya, bahkan dari kalian PDKT-an, itu sudah mesti libatkan orang tua. Mesti libatkan orang tua jasmani, orang tua rohani, mesti dilibatkan dalam proses itu. Jangan tahu-tahu datang, Kak Santo, mau lapor, gimana? Saya udah punya pacar. Seringkali gitu. Orang tua nggak dilibatkan. Seringkali kita pikir blessing belakangan. No, start with blessing. Mulai dengan blessing. Ya. Mulai dengan blessing, apalagi orang tua rohani. Penting bawa ke orang tua rohani, karena mereka bisa doain. Bisa dapat konfirmasi dari Tuhan. Bukannya buat membatasi kamu. Ingat, orang tua rohani bukan buat melarang-larang kamu, membatasi kamu. Namun, supaya kamu nggak nyemplung ke lubang yang nggak harus kamu masukin. Amin. Amin. Start with blessing. Bawa dulu. Dari kamu mulai kesengsem sama seseorang, bring them. Bawa mereka ke orang tua jasmani kamu. Bilang, Pak Ma, aku lagi dekat dengan seseorang. Belum pacaran, tapi baru mulai starting, mulai intens chattingan, mulai intens ngobrol. Aku cuman pengen mama dan papa tahu siapa orang ini. You can check it di Instagram, you can check it di mana, di profile dia, di sosial media. Go ahead, gitu. Ini hubungan yang sehat, terbuka, nggak ditutup-tutupin, nggak jelas kamu pergi dengan siapa, pulang jam berapa nggak jelas, tahu-tahu Pak pergi sama, ada cowok di depan naik motor nyebut-nyebut di gang. Cewek-cewek kalau ketemu cowok begitu, please ya, please, itu cowok-cowok tidak alkitabiah, ya, itu bukan dari Tuhan, ya.
Kalau orang-orang yang mengerti prinsip ini, mereka nggak disuruh begini, mereka yang datang. Karena orang tuanya mesti ngerti, mesti tahu dengan siapa anak mereka pergi, dengan siapa anak mereka keluar atau spending time. Amin. Start with the blessing. Jangan mulai kalau belum ada blessing. Jangan mulai. Jangan pernah mulai tanpa ada blessing. Kalau orang tua kamu udah bilang, mama kayaknya nggak serk deh, apalagi mama-mama ya. Mama-mama itu intuisinya kuat loh. Kalau mama udah bilang, mama kayaknya nggak serk nih, ya hati-hati gitu. Ya, kayak mama takut nih gitu. Jangan abaikan itu. Bawa mereka, siapapun itu, bawa mereka. Jangan sembunyi-sembunyi, udah jadian baru bilang, ya. Apalagi tahu-tahu nggak pernah ada kabar, tahu-tahu, maaf Pak, aku mau nikah. Ngeri kali. Ya. Hah? Hah? Ngeri banget tuh gitu-gitu. Kita nggak mau mulai sesuatu dengan blessing. Start with blessing. Kita pun akan menjalani itu dengan penuh damai sejahtera. Karena orang tua kita, orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki tahu kalau anaknya berhubungan. Kita akan pergi menjalankan hubungan itu dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Amin. Dan yang pasti berkenan juga di hadapan Tuhan. Start with blessing. Start with blessing. Gitu. Ya, amin. Oke, next. Wisdom berikutnya dalam sebuah berpacaran. Saya percaya pacaran adalah momentum atau satu musim di mana waktu yang kamu habiskan dengan pasangan kamu adalah lebih untuk berkomunikasi daripada hal yang lain. Jangan pacaran banyak buang waktu nonton, hahaha, nongkrong, main game bareng, sambil ngopi, tapi nggak pernah ada komunikasi yang intens untuk mengenal satu dengan yang lain. Kamu bisa spending 3-4 tahun pacaran dengan orang itu tanpa mengenal dia. Kenapa? Karena komunikasinya salah. Kalau komunikasi udah salah, hubungannya akan salah. Di sini dibilang wisdomnya adalah bicara benar akan berjalan dengan benar. Talk right, walk right. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya. Yang apa? Sepadan. Ya, dengan dia. Kata sepadan, Tuhan tuh mau kasih kita pasangan yang sepadan. Amin. Amin. Ya, kok kamu nggak yakin? Amin. Tuhan mau kasih kamu pasangan yang sepadan. Sepadan, salah satu arti dari sepadan adalah ini dalam bahasa aslinya disebut kenekdo. Kenekdo itu punya meaning gini, saat seseorang berhadapan muka ketemu muka. Pasangan yang muka ketemu muka. Kalau kamu pelajari lebih jauh, orang waktu muka ketemu muka adalah saat orang apa? Berbicara. Makanya pasangan yang sepadan menurut Alkitab adalah pasangan yang sangat bisa diajak komunikatif. Ngobrol. Ya, hard conversation, slow conversation, receh conversation. Ini adalah pasangan yang isinya all about conversation. Karena gini, sampai nanti kamu menikah dan sampai kamu tua, hubungan ini isinya cuman conversation. Kalau kamu ngomong udah nggak nyambung, yang perempuan ngejelasin, yang cowok marah-marah, ya. Conversation-nya udah berantakan, kita mesti gali ulang kata kenekdo ini. Kamu ngomong hal yang rohani nyambung nggak sama dia? Gitu. Oh, dia kalau ngomongin drakor, wawasan-wawasan ilmu pengetahuan, nyambung banget. Ngomongin Epstein apalagi. Konspirasi teori, ngomong, wah seru banget. Tapi pas ngomongin rohani, kagak nyambung. Nggak bisa. Karena hubungan bicara is about conversation. Ada juga orang yang terlalu rohani. Kalau ngomongin rohani, waduh. Ya, dalam kayaknya ngerti banyak hal. Pas lagi ngomongin hal-hal sederhana, ya, kagak paham, juga nggak bisa. Semua mesti seimbang. Saya percaya kenekdo atau pasangan yang sepadan adalah pasangan yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan dengan benar. Karena kalau komunikasinya udah oke, hubungan kalian pasti oke. Ya.
Kekuatan sebuah hubungan adalah komunikasinya. Bagaimana mereka, jadi mesti sering ketemu, Pastor? Enggak juga. Karena banyak orang ketemu, sering ketemu juga buang waktu. Ngobrol enggak, nonton, ngapain 2 jam nonton, 3 jam nonton, enggak ngobrol kan, cuma ngeliatin orang ngomong. Kalian ketemu, ajak ngobrol. Gitu. Mas bro, gitu. Kerjaan lu apa? Gitu. Ya. Mas bro, gitu. Ajak ngobrol. Kalau kamu dalam situasi ini, apa yang kamu akan lakukan? Kalau kamu dalam situasi ini, kamu akan lihat perspektif POV, cara pandang dia menghadapi segala sesuatu. Banyak lempar pertanyaan, ya. Banyak lempar pertanyaan dalam season pacaran. Karena pacaran adalah persiapan menuju pernikahan. Jangan sampai nikahin orang yang nggak kamu kenal. Dan gimana caranya kamu kenal? Ya ngobrol, nanya atuh. Jangan kamu ganteng, kamu cakep, gitu-gitu doang isinya, bosen. Nggak ada isinya. Tanya, kamu kerja, penghasilan kamu berapa, bro? Gitu. Wih, tajam banget pertanyaannya, Pastor. Ya emang begitu. Dia kasih, oke, kamu sebulan ngasih orang tua kamu berapa? Ini pertanyaan, ini hard conversation, perlu dibahas. Jangan maunya I love you, ini ayu aja. Itu bukan good communication. Ya itu mah communication inilah, ya bahasanya apa? Gombal-gombel ya. Yang paling penting hard conversation, bagaimana dia ngatur duit. Kamu punya plan nggak ke depan? Gitu. Jangan ketemu ngomongin fitness terus. Wah, kita mesti makan protein begini berapa gram. Aduh, capek. Itu penting sih, penting. Itu penting, tapi jangan ngomongin itu terus. Ya. Amin. Kenekdo, pasangan yang sepadan adalah seseorang yang kamu bisa ajak komunikasi dengan baik. Karena hubungan isinya cuma komunikasi. Gimana kalau pasangan saya pendiam? Ya cabein mulutnya biar ngomong. Ya cewek-cewek jangan suka kebanyakan nonton film Korea, suka cowok-cowok yang cool. Ditanya apa, jawabnya apa. Gitu. Ditanya apa, jawabnya apa. Gitu. Jangan apalagi cowok-cowok yang lemes mulutnya, dikit-dikit. Wah, you look great. Aduh. Jangan gampang, you look great, you awesome. Kalau kamu dibilangin you awesome, kamu balikin, you awesome. Ya, saya percaya dengan hikmat ini, talk right, walk right. Kalau hubungannya strong, itu yang buat jadi alasan kenapa saya nggak percaya dengan LDR. Ya, LDR adalah somebody you do not know. Kamu ketemu lewat Instagram, dia ada di Bali. Wah, kamu ada di Tiga Neneng ya. Jauh bener kan antara Bali dan Tiga Neneng. You don't really know siapa dia lah. Ya walaupun kamu sering ngobrol, sleep call, whatever. Kamu nggak tahu siapa sebenarnya dia. Karena kamu cuma dapat informasi dari dia seorang. Kamu cuma dapat informasi tentang dirinya dari siapa? Dari dia seorang. Kamu nggak bisa namanya cross-check dengan orang-orang di sekelilingnya. Nggak ada yang kamu kenal. Keluarganya kamu nggak kenal, teman-temannya kamu nggak kenal, teman-temannya dikenalin ke kamu juga, teman-teman yang pasti ngomongin yang baik-baik aja tentang dia ke kamu. Nggak ada. Sulit untuk memprediksi, untuk menilai. Itu nggak bijaksana menurut saya. Tapi kalau orangnya tinggal di Bandar Lampung, ya, kamu udah kesengsem, tiba-tiba ada aja yang ngomong, kamu yakin itu utang pinjolnya di mana-mana? Gitu. Karena ada orang-orang di sekelilingnya yang tahu siapa dia. Kamu bisa dapat penilaian yang lebih luas gitu. Nggak cuma cerita kalau aku mah wah gitu kan, kalau cowok-cowok nih.
Kalau udah ngomong meyakin, gitu. Jangan gampang-gampang kena begitu-begitu. Talk right, walk right. Kalau komunikasi benar, hubungan akan benar. Kalau komunikasi udah nggak nyambung, udah nggak ini, udah nggak itu. Oke. The next wisdom untuk berpacaran adalah do not ignore the red sign. Jangan abaikan lampu merah. Ya. Saya percaya, Kolose 3 ayat 15, kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus nggak akan izinin kamu berhubungan dengan orang-orang aneh. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya percaya gini, kalau Tuhan ya tinggal di dalam kamu, Dia akan memerintah hati kamu, Dia akan kasih sinyal di hati kamu. Entah kenapa kayak ada something yang off tentang orang ini. Kayaknya semuanya good looking, kayaknya meyakinkan, tapi kok ada yang off ya? Jangan ignore, jangan diabaikan tuh sense-sense kayak gitu. Ya, kayak ada yang aneh orang ini kenapa ya? Ada yang kurang nih, ada yang jangan diabaikan. Karena seringkali itu peran Roh Kudus ya dalam hidup kita. Amin. 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 Aduh, saya kalau mau ceritain ini panjang ya, malu juga mau diceritain. Tapi buat kamu-kamu yang gak kenal saya butuh kasih testimoni ini berkali-kali supaya kita itu memang do not ignore the red sign atau lampu merah yang Tuhan udah kasih sinyal. Stop, don't ignore it. Ya. Jadi saya memang udah jadi pelayan Tuhan udah lama, memimpin sebuah komunitas rohani. Saya singkat aja, di tengah-tengah itu ya, komunitas rohani juga nggak gede kok, cuma 10 orang ya mungkinan. Tiba-tiba datang satu perempuan. Set. Perempuan ini tiba-tiba begitu aktif dalam semua kegiatan kita. Ibadah, apa datang. Wah, semua yang dilakukan aktif banget. Lalu semua buku rohani yang saya baca, dia bilang, Kosanto, aku mau dong buku-buku yang Kosanto baca. Wah, dia ingin involve banget dengan semua yang saya ngerti. Kalau saya penginjilan ke jalan, doain orang di jalan, dia ikut. Wah, saya bilang nih, luar biasa kali nih ya. Ya. Nah, waktu itu tahun udah lama lah. Di tengah semua euforia itu, semua kenyamanan itu, saya ke Jakarta, ikut conference apa, ikut juga dia. Saya ikut dong, ikut. Wah, mantap pokoknya, ngegas pokoknya. Wah, saya bilang ini nih, kiriman nih. Saya pikir dari surga. Saya pikir kiriman paket dari surga, ternyata beda server nih. Akhirnya saya udah seneng tuh dengan euforia itu. Saya masih ingat 2018, saya berdoa pagi-pagi saat teduh, Tuhan ngomong sama saya tentang planting the church, tentang memulai sebuah gereja. Saya dapat kata-kata itu rema di hati saya ngomong dengan teman dekat saya bilang, brother, Tuhan ngomong sama saya, aku mesti mulai sebuah gereja atau sebuah ministry pelayanan yang lebih oke. Langsung teman saya bilang begini, bro, sebelum lu mau mulai, gue bakal dukung lu. Tapi sebelumnya, please, cewek yang dekat sama lu, putusin. Saya bilang, kenapa? Karena begini bro, katanya. Dia ini adalah simpenan seorang bos judi online. Beneran sih? Teman gue ini apa sih? Saya bilang, saya nggak dengerin. Saya nggak dengerin tuh, masih dengan orang ini menjalani hubungan. Rohani loh. Rohani mah nggak kalah, waduh mantap, udah worship ya. Kalah kalian mah gitu. Nah, di tengah semua itu ya, di tengah semua euforia itu, tapi kan ada red sign, ada tanda dari Tuhan, dari orang dekat saya udah kasih, brother, jangan gitu. Tapi masih, sampai satu titik, saya masih ingat tuh malam tahun baru. Kita tuh udah janjian mau malam tahun baruan, biasa lah ya, pacaran kan pengen tahun-tahun baruan gitu. Tiba-tiba orang ini dihubungin kagak ada kabar, menghilang, gone. Janjinya gimana nih, kita kan mau malam tahun baruan. Pusing kan saya, gimana sih, di chatting nggak bisa, telepon nggak bisa. Tiba-tiba dia video call. Ngomong gini dia, sorry ya, saya nggak bisa malam tahun baruan, saya lagi sakit, saya lagi demam. Udah ranjang tuh dia. Saya kan, nggak jadi ya. Ya udahlah, istirahat aja, saya bilang.
Saya hubungin lah hopeng-hopeng saya, teman-teman saya. Udah bro, gue nggak jadi nih pergi mandi cewek. Kita nongkrong aja. Yang jomblo-jomblo nih sama orang-orang jomblo. Nongkrong di Abnormal. Masih ingat saya? Di Abnormal di Kartini. Kan malam tahun baruan Abnormal 24 jam ya. Nah, saya ngumpul tuh 4 orangan. Ngobrol, tawa-tawa sama teman-teman saya. Makan roti bakar, segala macam. Sampai ngobrol-ngobrol nggak kerasa sampai jam 4 pagi kita. Di Abnormal. Nggak jelas juga itu emang. Udah makan-makan, malam tahun baru di Abnormal makan roti bakar. Udah itu udah jam 4, kalau nggak salah jam 4 sampai jam 3 lah. Guys, kita pulang. Ya udah bro, pulang udah subuh. Ngantuk. Pas saya pulang, turun dari tangga, turun dari Abnormal. Tiba-tiba perempuan itu, waduh, kamu tahu nggak? Dia udah kayak Catwoman. Kamu tahu dia pakai apa? Yang jaring-jaring itu loh. Apa sih? Stocking ya? Stocking yang jaring-jaring. Bajunya gini begono. Dandanannya medok. Saya bilang kayak Catwoman nih, saya bilang. Lah, jam 4 pagi loh. Saya bilang, loh, kamu kok di sini? Katanya kamu sakit. Ternyata habis clubbing. Mantap, saya bilang. Oh, ini mah udah bukan red sign lagi nih. Udah topet nih. Saya bilang, kenapa jadi begini? Akhirnya ngobrol lah saya. Saya bilang, yaudah teman-teman bro, lu pulangnya duluan. Gue mau urusan sama perempuan ini. Akhirnya udah, kamu jangan pulang dulu, kita ngobrol dulu. Saya bilang. Jadi masuk ke mobil ngobrol. Saya ini dengar tentang kamu, kalau kamu adalah simpenan, gini-gini, itu benar. Iya, saya benar, kata dia. Saya ini simpenan, tapi sebenarnya, katanya, ini nih ya, saya pengen Koko itu sabar, saya beresin dulu, nanti kita jalan lagi. Aduh, nih, saya bilang nih, gini-gini nih. Akhirnya seharusnya saya nggak perlu melalui semua itu. Kalau saya nggak ignoring the red sign. Nggak jamin semua yang kamu lihat baik di permukaan adalah baik sesungguhnya. Ya, lagi kamu dekat dengan seseorang, mulai doain Tuhan singkapkan nih siapa nih. Si cucu ruwet ini singkapkan Tuhan, gitu. Singkapkan siapa dia sesungguhnya. Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Tuhan yang tahu. Minta Tuhan, tunjukkan kepadaku siapa dia sesungguhnya. Nah, tapi kalau Tuhan nunjukin, jangan ignore. Kalau kita ignore, kita bisa buang waktu. Siapa yang nyangka loh, wanita yang penginjilan bareng, pelayanan, ngegas, on fire, gitu. Tiba-tiba berubah di malam tahun baru jadi Catwoman. Ya, don't ignore the red sign. Amin. Amin. Iyo, next. Ini banyak wisdom nih tentang berpacaran. Keep your brain on. Kalau lagi pacaran, otaknya jangan dimatiin. Perasaannya doang yang dihidupin, otaknya mati. Otaknya tetap dihidupin. Keep your brain on. Logika tetap mesti jalan. Amin. Pakai otak bahasanya. Gitu. Amsal bilang, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan apa? Menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Dan kakimu tidak akan terkantuk. Ya. Jangan didominasi oleh perasaan. Perasaan, manusia pasti punya perasaan. Tapi pemerasan lagi. Perasaan bukanlah perasaan our feeling is not our leader. Perasaan kita bukan yang memimpin hidup kita. Amin. Akal sehat, pertimbangan dalam bahasa Amsal disebut pertimbangan dan kebijaksanaan. Penting buat kita melihat hal-hal ini. Ya, next biar yang lain dapat.
Nah ini yang saya bakal poin yang saya rasa penting. No ownership. Jadi jangan gampang ke bawah kalau pacaran udah dibilang gini, pipi, mimi, ya. Pipi, mimi. Karena seringkali nih orang baru berpacaran, udah merasa memiliki hidup pasangannya. Ini makanya ini sisi ownership, ngerasa kamu milikku. You belong to me. Waduh. You belong to me, I belong to you. Sama-samanya belong. Ya. Baru pacaran udah merasa memiliki. Aduh, ngasih makan juga kagak. Paling cuman jemput sana sini kayak Gojek. Tapi udah merasa memiliki. Kamu milikku. Semua waktumu untukku. Wow. Hidupmu untukku. Wow. Kamu milikku. Wow. You are mine. I am yours. Aduh. Nggak ada di Alkitab. Itu nggak sesuai. Masa pacaran tuh nggak ada gitu-gitu. Makanya jangan gampang semelehoi dulu kalau dibilangin you are mine gitu. Langsung semelehoi gitu. Baru diomongin you are mine langsung gitu. Kalau ada yang bilang you are mine nggak sesuai Alkitab. Mohon maaf, izin. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Pemilik hidup kamu adalah Yesus. Pacar kamu bukan memiliki seluruh waktu kamu. Ya. Apa-apa temenin aku dong. Emang gue bodyguard gitu. Kamu bukan pemilik hidup. Nah ini kita mesti lepasin sisi ownership ini. Merasa memiliki. Yang pertama mereka masih milik orang tuanya kalau masih pacaran. Ya. Orang tuanya lebih punya hak dari kamu. Gitu. Amin. No ownership. Pacaran hanyalah proses pengenalan satu dengan yang lain. Gak lebih. Bukan proses kepemilikan. Ini bukan momen kepemilikan. Bukan. Kamu adalah milik Yesus seorang. Next. Ini wisdom berikutnya. Dalam berpacaran, public place, not private room. Hubungan pacaran nggak boleh ada di private room. Nggak boleh hubungan empat mata, nggak boleh. Ya. Harus di tempat terbuka di mana orang bisa lihat. Karena saya percaya, kalau cuma berdua doang, ya nggak ada yang percaya. Saya mah berdua doang, pastor di kamar, nggak ngapa-ngapain kok. Gitu. Kita berdoa bareng. Aduh, ya, gitu. Ya kita sih pendeta, tapi kita juga kagak belon-belon amat ya, gitu. Public place, not private room. Sebuah hubungan pacaran, jangan di tempat-tempat yang nggak ada orang lihat, gitu. Bawa itu ke public place. Ya. Salah satu tempat yang berbahaya dalam pacaran adalah mobil. Mobil itu bisa jadi private room. Hah? Saya pernah mergokin anak rohani saya. Dia kira nggak ada yang lihat. Lagi bawa mobil, wah. Ini kan belum pacarnya ya. Ya, senderan. Wow, yang satu senderan di pundak sambil bawa mobil. Wow, udah kayak ini. Apa? Canono zaman dulu itu. Ya. Wah, saat cewek yang nyender dalam hati gua. Ini kan mereka ini belum pacaran ya? Yang motor saya. Dari belakang. Cak, saya bilang, ini BE-nya nggak salah nih kayaknya nih. Gue dekatin dari samping. Ketahuan lo. Mobil pun bisa jadi private room. Hati-hati. Kita kan nggak pacaran di kamar berduaan, Pastor. Tapi kan di mobil berduaan, nggak ada yang lihat. Apalagi kalau mobilnya udah kayak mobil polisi. Kaca mobilnya hitam bener. Gitu. Hati-hati, public place, not private room. Jangan ada di tempat-tempat yang private.
bahwa hubungan, karena Alkitab bilang semua yang nampak adalah terang. Amin. Pacaran yang nampak, itu pacaran yang terang. Pacaran yang gak ada yang lihat, pacaran yang gelap. Gitu. Yang nampak, kalau mau berduaan di public place, di tempat yang orang bisa lihat. Gitu. Amin. Amin. Hati-hati dengan jebakan, kamu main ke rumah dulu dong. Gitu. Hati-hati. Temenin aku ke rumah dulu ya. Gitu. Genteng saya bolong gitu. Temenin aku ya. Gitu. Aku mau benerin genteng, temenin aku. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Ya, izin ini ya. Public place, not private room. Next. Don't be on the edge of the cliff. Artinya apa nih? Pacarannya jangan di ujung jurang. Saya ini kan udah pada dewasa, kalau mau ngomong yang agak-agak dewasa nggak apa-apa ya? Gitu. Sorry banget sebelumnya. Ada tuh orang yang pacaran, ya, baru gandengan tangan aja, udah bergetar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau gandengan tangan buat kamu getar dari ujung kaki sampai ujung kepala, berarti kamu di ujung jurang. Jadi jangan gandengan tangan. Tiap orang tuh beda-beda. Ya, ada yang ngeliat jempol kaki aja gemeteran loh. Ya udah, gak usah lihat jempol kaki. Jadi sering kali ada pertanyaan, Pastor, kalau pacaran boleh gandengan tangan nggak? Pacaran boleh rangkulan nggak? Bukan masalah rangkulan, gandengan tangan, belai-belayan. Apapun tindakannya, kalau itu membawa kita di ujung jurang, ya jangan. Paham ya apa yang saya bicarakan? Ya, gitu. Paham ya? Gitu. Ya perempuan-perempuan juga lagi berpacaran mesti bijaksana. Pakai baju yang proper, ya. Jangan yang udel kemana-mana gitu. Kamu nggak tahu pacar kamu, kalau dia ngeliat udel kamu di gemeteran loh. Iya. Kamu pakai baju udel kemana-mana, datang, hai gitu. Dia sekali ngeliat udel kamu, nggak, ini perumpamaan aja. Hati-hati, jangan-jangan kita membuat pasangan kita masuk di ujung jurang juga. Kalau udah ngerasa, gandengan tangan nih udah bikin gue gemeter-gemeter nih di ujung jurang, ya jangan gandengan tangan lagi. Kalau diterusin, nyemplung pasti. Ya. Setiap orang itu beda-beda. Ya. Ada yang biasa aja gandengan tangan, ya nggak apa-apa, berarti kamu nggak di ujung jurang. Ya. Gitu. Amin. Paham ya apa yang saya jelasin? Saya kayak nggak perlu gamblang jelasin ini. Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Ngapain? Perempuan ini ngapain? Hah? Memegang baju Yusuf loh. Dia bukan memegang Yusuf. Baru megang bajunya. Tapi Yusuf udah gemeteran. Baru dipegang bajunya doang nih. Nah, kalau yang pacaran baru dipegang bajunya gemeteran nih. Yusuf baru dipegang bajunya sama perempuan itu. Udah gemeteran dia. Langsung apa? Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya. Lari keluar. Dia minggir dari ujung jurang. Karena dia udah gemeteran. Dia tahu nih dia sudah di ujung jurang nih. Bahaya nih. Kalau dipegang lebih lama nih baju gua nih. Ngerti ya maksud saya? Setiap orang tuh beda-beda. Lagi berpacaran, apapun yang mendorong kamu ke ujung jurang, run from it. Lari. Hah? Gitu. Katakan amin. 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 Don't be on the edge of the cliff. Dan terakhir, banyak ya kayak banyak wisdom yang saya share. Saya berdoa ini bisa membantu kamu. Saya percaya ini adalah jalan Tuhan buat kita dalam membangun hubungan. Can the fruit be enjoyed? Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya percaya
hubungan yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Di mana orang-orang sekelilingnya merasakan buah dari hubungan mereka. Tapi kalau orang sekeliling sudah mulai resah dengan mereka, mulai terganggu, mulai nggak nyaman, melihat bagaimana mereka berhubungan, saya percaya itu buahnya nggak baik. Jadi ini apa yang saya ceritain dari diri saya masih ingat waktu itu, awal saya pacaran sama istri saya, kita sering pulang gereja itu menghilang dari komunitas, menyendiri. Gitu. Ayo kita berduaan, pengen berduaan. Saya bilangnya sama anak-anak, karena kita nggak punya seminggu itu paling ketemu berapa kali, jadi lagi kita ketemu kita pengen berduaan. Jadi pulang ibadah nih, saya sama istri saya sama Yohan bakal hilang. Biasa kumpul sama anak-anak pulang ibadah makan bareng, ini mah hilang. Nah, jadi anak-anak rohani saya bilang, Kosanto leader dari komunitas ini. Kalau Kosanto kayak gini, habis ibadah pulang, anak-anak nggak merasakan kehadiran Kosanto, nanti itu bisa jadi isu. Anak-anak, ya karena kan kita ketemu anak-anak rame-rame gini kan cuma seminggu sekali ya, nggak sering. Dan saya jarang di situ, berduaan terus sama Yohan. Saya ditegor begitu, saya ngerasa buah kita jelek gitu. Wah, saya ngerasa ada something yang wrong. Dan ternyata benar, saya masih ingat itu. Lagi saya jarang hadir, yang pasti ada kehadiran yang lain ya, yang menginfluence anak, ya itu another story lah. Tapi intinya, saya percaya hubungan kita akan dinilai dari buahnya sih. Buahnya baik apa enggak. Dan ya kita mesti bertobat dari itu. Akhirnya ya saya sama Yohan, ya kita nggak bisa nih pacaran eksklusif kayak gini. Ya kita mesti ada tetap stay in the community, however, gimana pun. Jadi ya kita balik lagi ke community, get involved lagi dengan komunitas. Itu aja hikmat-hikmat yang saya mau bagikan tentang berpacaran. Saya berdoa ini bisa membantu kita semua. Amin. Saya undang semua bagi berdiri. Saya mau berdoa bagi